Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riyadmod kembali menyapa Anda. Oke, lanjut ke pekan ke-13. Kali ini kita akan bahas sebuah pertandingan yang cukup seru juga sih. Meskipun lawannya atau yang main di laga ini adalah tim juru kunci, tapi laga ini juga disebutnya laga ketat juga ya. Nih, kita akan bahas pertandingan antara Bayangkara FC kontra Persib Bandung. Nah, seperti yang kami bilang tadi, laga ini tuh sebenarnya kalau tiap musimnya tuh laga yang cukup big match sih sebenarnya. Tapi karena posisi Bayangkara FC musim ini yang terpuruk di dasar klasemen, yang membuat laga ini sepertinya kayak dianggap laga biasa ya. Tapi menurut kami laga ini tetap akan menjadi laga yang sangat sengit ya. Kenapa demikian? Meskipun ya kita tahu lah Persib lagi naik dan Bayangkara lagi turun. Tapi ya namanya pertandingan apalagi di Liga 1, kita tahu lah semuanya bisa saja terjadi. Bisa saja Bayangkara menjadi batu sandungan yang kembali tiap musimnya akan mempersulit dari tim Persib Bandung. Nah, kita akan cari tahu ada sejarah apa dan bagaimana persiapan kedua tim ini, dan ada pemain siapa aja yang kemungkinan akan absen di laga kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua persiapannya, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk semua. Caranya masih sama ya, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa prediksi kami tentang laga antara Bayangkara FC kontra Persib Bandung. Persib Bandung akan kembali ke Bekasi. Eits, bukan lantaran diusir dari Bandung loh ya, atau bukan lantaran ingin tanding ulang sama Persija. Tapi Persib balik lagi ke Bekasi untuk menghadapi Bayangkara FC. Ya, ini kedua kalinya Persib akan main di Stadion Patriot musim ini. Persib akan bertandang ke tim yang sejauh ini jadi juru kunci Liga 1. Tapi jangan salah, meskipun Bayangkara FC saat ini jadi juru kunci, tapi Persib selalu kesulitan jika hadapi tim milik penguasa liga ini. Dan biasanya tim ini selalu jadi batu sandungan bagi Persib. Ini terbukti dari 5 laga terakhir, jika dua tim ini bertemu pasti ada gol yang tercipta. Bahkan rekor pertemuan di 10 laga terakhir justru Bayangkara FC sedikit lebih unggul dibanding Persib, dengan catatan 4 laga dimenangkan oleh Bayangkara, 3 laga dimenangkan oleh Persib, dan 3 laga berakhir imbang. Di musim lalu Bayangkara FC jadi tim pertama yang membuat Persib tersandung di laga perdana, yang kala itu berakhir 2-2. Meskipun akhirnya di pertemuan kedua Persib mampu membalikkan keadaan dengan skor 2-1. Lalu apa yang membuat Persib ini selalu kesulitan menghadapi tim milik Polri ini? Pasalnya setiap kali Persib akan menghadapi tim ini dari musim ke musim selalu saja ada masalah di tim Persib. Entah itu pemain cedera ataupun pemain yang absen lantaran akumulasi, yang membuat Persib ini selalu tidak full jika melawan tim ini. Belum lagi faktor mental, di mana Bayangkara FC ini satu di antara 3 tim yang jika dihadapi Persib, para pemain Persib ini seolah kalah mental, tentunya selain melawan Bali United dan Persija Jakarta. Tapi di musim ini statistik mental para pemain Persib ini sudah mulai membaik dengan datangnya Boyan Hodak. Terbukti 2 tim yang jadi momok Persib bisa ditahan imbang, yakni Bali United dan Persija Jakarta. Sebelum ke pertandingan ini, nasib Bayangkara FC ini memanglah miris. Dari 12 kali main, Bayangkara FC baru 1 kali rasakan kemenangan, yakni saat menang melawan Persita Tangerang. Sisanya 3 kali imbang dan 6 kali rasakan kekalahan. Bahkan di laga terakhir Bayangkara FC tak bisa kalahkan tim promosi Dewa United, yang kala itu Dewa United bermain dengan 10 pemain dengan skor berkesudahan 2-2. Sementara bagi Persib sebelum ke laga ini memang tengah dalam tren yang positif. Setelah di 5 laga tak tersentuh oleh kekalahan. Dan tentu saja pemain yang selalu jadi momok bagi Persib di Bayangkara FC adalah pemain asli Jawa Barat Sani Rizky Fauji, yang selalu membuat Persib ini tersandung. Nah, apa yang membuat Persib ini akan kesulitan di laga ini? Yuk kita simak persiapan kedua tim ini.
Di kubu Bayangkara FC, kami pun tak tahu apa yang terjadi pada tim ini di musim ini. Tim ini di musim ini seolah berputar 180 derajat dengan musim-musim sebelumnya. Di mana di musim-musim sebelumnya tim ini tuh selalu digdaya, entah itu dari segi permainan murni ataupun digdaya dengan bantuan campur tangan pihak-pihak lain. Kepergian Paul Munster benar-benar membuat tim ini yang biasanya ditakuti lawan-lawannya kini seolah jadi tim yang dipandang sebelah mata. Apalagi sejak ada rencana tim ini akan dijadikan timnya PSSI. Tim ini seolah-olah santai-santai saja sebab berpikir tak akan terdegradasi. Dari segi komposisi pemain, tim ini sebenarnya bukan kaleng-kaleng loh, dan kebanyakan diisi para pemain yang sudah lama bertahan di Bayangkara. Memang masalah utama tim ini ada di lini depan. Sejak hilangnya EJ Celnduasel, tim ini seolah kehilangan ketajaman di lini depan. Sempat digonta-ganti penyerang, tapi tetap tak bisa menyamai ketajaman King EJ. Menghadapi Persib Bandung, tim ini hampir full tim. Mungkin hanya Dendi Sulistiawan saja yang akan absen lantaran terkena akumulasi kartu kuning. Selebihnya aman-aman saja. Bahkan Dylan De Bruyker sudah kembali dari timnas Filipina. Jadi sebenarnya nggak ada masalah bagi Emerald Abus untuk meracik strategi untuk tim ini. Nah, bicara soal Emerald Abus, ini pelatih kan mantan pelatih Persib nih. Katanya ini pelatih tuh punya segudang prestasi. Tapi kok kami lihat ya, ini pelatih udah kehilangan sentuhannya sebagai pelatih. Tiap tim yang dilatihnya selalu terpuruk. Seperti Persib yang pernah dilatih Emerald Abus yang kala itu cuma jadi pelatih intern Persib, tapi gagal angkat prestasi Persib. Padahal dia ini dijuluki guru sepak bolanya Indonesia. Entahlah. Dan berikut prediksi susunan pemain Bayangkara FC. Di bawah Mister ditempati oleh Awan Seto Raharjo. Duet center back ditempati oleh Anderson Sales dan Alef Santos. Bek kiri Fatju Rohman dan bek kanan Surya Maulana. Duet jangkar ditempati oleh Hargianto dan Adam Najem. Sisi sayap ditempati oleh Sani Rizky Fauji dan Matias Mayer. Sementara ujung tombak ditempati oleh Krislan Henrique yang ditopang oleh Dylan De Bruyker. Dan seperti inilah formasinya. Sementara di kubu Persib Bandung, di latihan Selasa pagi kami dapat kabar jika ada 5 pemain yang cedera alias tengah dalam masa recovery, yakni Reki Rahayu, Febri Haryadi, Ciro Alves, Alberto Rodriguez, dan Beckham Putra. Ditambah sejumlah pemain hilang seperti Rahmat Irianto dan Robi Darwis yang masih ada di timnas Indonesia. Menurut tim dokter Persib Raffi Gani, Ciro Alves yang diturunkan di laga lawan Persikabo meskipun cuma 3-4 menit ternyata mengeluhkan sakit di bagian betis sebelah kanan. Febri, ya kita tahulah dia harus absen selama 4 pekan. Beckham Putra akan absen selama 2 pekan dan Reki Rahayu yang cedera tangan harus absen selama 2 pekan. Sementara untuk Alberto Rodriguez sendiri, kabarnya sih mungkin masih bisa diturunkan meskipun masih dalam tahap pemantauan. Inilah yang selalu dihadapi Persib tiap kali akan bertemu Bayangkara FC. Sejumlah pemain pasti ada yang tiba-tiba cedera ataupun tidak fit. Pelatih Persib Boyan Hodak sendiri tak melihat tim Bayangkara FC ini tim juru kunci. Pandangan Hodak adalah Bayangkara mampu menahan imbang Madura United yang justru sulit dikalahkan Persib. Begitu juga Bayangkara FC mampu menahan imbang Dewa United yang justru sulit dikalahkan Persib. Untuk itu tak ada kata istirahat bagi para pemain Persib sebab Hodak sudah mulai tahu kelemahan para pemain Persib. Jika para pemain Persib ini dikasih libur, otomatis stamina drop, performa drop, dan permainan pun jadi kacau, dan ini bisa dihukum oleh Bayangkara FC. Tak ada persiapan khusus yang diterapkan Boyan Hodak dalam menghadapi Bayangkara FC. Hodak cuma terus mengasah berbagai formasi dan strategi yang menurut Boyan Hodak setiap tim itu haruslah memiliki minimal 3-4 rencana. Jadi jika rencana A gagal, ada rencana B, C, dan D. Dan ini yang terus diasah oleh Boyan Hodak.
Dan berikut prediksi susunan pemain Persib Bandung. Di bawah Mister masih ditempati oleh Teja Paku Alam. Duet center back ditempati oleh Nick Kuipers dan Alberto Rodriguez. Bek kiri Daisuke Sato dan bek kanan Putu Gede. Duet jangkar masih ditempati oleh Maklok dan Deddy Kusnandar. Sisi sayap ditempati oleh Freds Butuan dan Rian Kurnia. Sementara ujung tombak tetap ditempati oleh David Da Silva yang ditopang oleh Levi Madinda. Dan seperti inilah formasinya. Laga Bayangkara FC kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Sabtu 23 September 2023 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Patriot Bekasi. Oke, itulah sedikit prediksi kami atau mungkin sedikit prematch sebelum laga antara Bayangkara FC kontra Persib Bandung. Nah, bagaimana menurut kalian? Siapa yang akan keluar dari pemenang di laga kali ini? Maka ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.